kita persiapan alat ya. Jadi untuk alat pempis ini, yang pertama itu ada alat untuk TTP, karena di dalam pempis itu masuk TTP ya. Walaupun Anda sudah praktikum tentang TTP, tapi di sini dalam pempis masuk juga TTP ya. Jadi di sini ada sphygmomanometer, kemudian ada stetoskop, kemudian di sini ada termometer digital, lalu ada kapas alkohol 2 buah, karena nanti sesudah periksa termometer kan harus dihapus pakai alkohol, diusap begitu. Nah makanya kita juga nanti bawa bengkok untuk buang bekas kapas alkoholnya. Nah kemudian ini full oximeter. Lalu ini sarung tangan bersih 2 buah ya. Sebenarnya kalau di pempis itu kan ada 3 buah. Jadi nanti 3 buah itu kan dipakai di pemeriksaan waktu palpasi rambut, waktu mulut, kemudian waktu palpasi kaki. Karena pada saat pemeriksaan kepala dan leher itu kan hanya bagian kepala dan mulut, jadi hanya bawa 2 ya. Nah kemudian apa lagi? Nah di sini ada pen light ya. Nanti untuk refleks pupil ini juga jadi ditambahkan extendednya dengan buat ini ya, otoskop ya. Jadi pen light bisa gabung dengan otoskop. Nah kemudian di sini garpu tala nanti untuk pemeriksaan fungsi pendengaran. Nah kemudian ini spekulum hidung ya, spekulum hidung. Nah kemudian ini tong spatel. Kemudian kita bawa juga ini kapas untuk nanti refleks kornea ya, nervus kelima. APD ini ya, bawa masker. Kemudian ini bawa timbangan berat badannya sama mikrotois. Nah kemudian ini untuk tes penciuman bisa pakai minyak vanila ya atau kayu putih. Nah ini adalah sendal cat untuk visual acuity ya, atau ketajaman penglihatan. Nah, berikutnya ke tahap persiapan ya. Di tahap persiapan kita pertama cuci tangan dulu begitu ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17. Jangan lupa apa namanya perhiasannya. Jangan lepas. Ya, jam tangan. Nah setelah cuci tangan 6 langkah, kemudian kita stop konsen ke pasien ya. Selamat pagi Zaki. Yang menenangkan, saya Gali, saya perawat yang hari ini akan melakukan pemeriksaan fisik ya, dari kepala sampai yang ujung kaki tutup begitu ya. Nah tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menilai ada tidaknya gangguan di area tubuh Zaki ya. Sebelumnya bisa disebutkan nama dan tanggal lahirnya Zaki kan ya? Tanggal lahirnya 10. Oke. Cek gelang identitasnya begitu ya. Nah kemudian atur posisi pasien ya. Jadi untuk pemeriksaannya ini nanti posisinya dengan duduk ya. Dising-singkan dulu
lengan bajunya. Aku suka sama cowok rapi. Ini lagi pada bagus ini cowok jaki pakai kemeja. Ini ganteng. Itu juga kerekam. Kanan darah ya. Baik loh. Udah pada bisa meriksa udah kedengeran? Sudah. Harus sering latihan. Yang punya nursing kitnya punya ya? Punya. Kosannya atau keluarga di rumah. Sumpah backlight banget lihat. Oke. Kan cara pemeriksaan tekanan darah kita dengan meraba dulu arteri brachialis kan. Nah, setelah ketemu teraba, kita kunci si suhu ya. Untuk periksa suhu ini kita usap dulu menggunakan alkohol. Buka dulu punya kancing. Itu gue tidur tuh. Untuk pemeriksaan suhu di sini pastikan ketiak pasiennya kering. Ya, jadi kalau basah dielak dulu dengan basah bau. Terus siapa yang benerin? Nah, kemudian kita cek nadi begitu ya. Kemudian sambil kita juga menghitung frekuensi napas. Karena kalau frekuensi napas ya Anda jangan bilang-bilang ke pasien mau menghitung frekuensi napas ya. Jadi dihitung selama 1 menit begitu ya. Nah, kalau iramanya tidak teratur 1 menit penuh. Tapi kalau misalnya teratur boleh dihitung selama 30 detik kemudian dikali 2. Kamu Jaki ada yang terasa nyeri nggak? Tidak ada. Hati. Tidak ada. Sakit hati. Mas ya, Sama kayak 90 berapa? 99% bagus ya. Terus heart rate-nya 106. Kenapa kamu ini deg-degan? Enam 6,7. air katanya. Nah, setelah pemeriksaan PTP, kita periksa berat badan sama tinggi badan ya. Maaf, Jenolnya Pak. Jaki, turun dulu. Puluh ya. Kalau tinggi badannya ini sampai gitu? Enggak. ada Michael Joyce ya, Tinggi badannya 170? Iya. 170 berapa? 171. Ada satu salah Bapak. Cukup. Jadi berat badannya 70. Tinggi badannya Kemudian tinggi badannya 171.
Sok hitung IMP-nya. Kalau ilmu pengetahuan Gimana caranya? Oh, udah di aplikasi. Oh, ada aplikasinya. iya, tinggi badan Ayo rumusnya apa? tinggi badan dikurangi berat badan dikurangi Salah. Kok dikali? dikurangi Berat Cok ah. iya dikurangi 110 Tinggi badan di dibagi dikali. Ada terus Anda juga cek ada tidaknya keabnormalan ya di area kulit seperti sianosis begitu ya. Nah, lalu di kulit begitu ya, di kulit ini Anda cek dari tadi warna kulit ya sesuai dengan ras etniknya, lalu juga keabnormalan dari warna kulit ya, ada tidaknya sianosis atau kebiruan, ada tidaknya jaundice atau kuning begitu ya, ada tidaknya kalau plasing kemerahan atau palor, kemudian kalau ada tidaknya pucat begitu ya. Kemudian tekstur kulitnya juga dilihat sama Anda ya, halus, kasar. licin begitu. Kemudian kita cek juga si turgor kulitnya ya dengan Mencubit. mencubit atau menekan begitu, biasanya kelihatan untuk mengkaji kondisi udem ya. Kemudian rasakan tadi suhunya ya. Kalau pasiennya misalkan demam ya kulitnya juga biasanya teraba hangat begitu ya. Lalu pigmentasi ada tidak kelebihan warna kulit yang lebih gelap di area tertentu begitu ya, ada tidaknya lesi atau udem begitu ya. Nanti coba aja. Lalu cek juga kondisi kukunya ya. Nah, kondisi kukunya dilihat warna kukunya ya, bentuknya, Lengannya pendek. warnanya kan kuku itu pink begitu ya. Kemudian sudutnya itu kan 160 derajat begitu. Nah, kemudian kita raba CRT-nya. Nah, dia harus kembali kurang dari 2 detik begitu. Lalu lihat juga ada tidaknya clubbing finger ya. Jadi kalau yang orang sianosis itu kayak stick drum begitu si jarinya itu, jadi besar ke depan begitu. Nah, berikutnya adalah pemeriksaan kepala ya. Nah, untuk pemeriksaan kepala pertama kita inspeksi ya. Nah, untuk inspeksi ini yang pertama itu adalah Anda lihat warna kulit begitu ya, kemudian kesimetrisan ya. Lalu cek juga ada tidaknya keabnormalan ya di area misalnya pipinya itu jatuh sebelah begitu ya, menyong begitu kan. Nah, itu biasanya kalau pada pasien stroke atau Bell palsy. Nah, kemudian juga dicek ketinggian dari si mata ini sejajar dengan telinga begitu ya. Nah, kemudian Anda bisa nutup mata. Nah, sok tersenyum. Nah, terus menutup mulut. Nah, lalu menggembungkan pipi. Nah, oke. Sekarang buka mata lagi ya. Nah, berikutnya kita melakukan palpasi ya. Nah, menggunakan sarung tangan ya, palpasi. Jadi Anda cuci tangan 6 langkah, kemudian Pakai sarung tangan bersih. pakai sarung tangan bersih.
aku belum nyatok jadi kayak gitu. Ngembang kayak kuda. Tapi rambut dia tuh nggak sepatu. Kok bisa ya ngebentuk gitu? Style. Anda kalau belajar praktikum Pempis mah males ya. Padahal Anda ini teh nanti yang akan dilakukan setiap saat, setiap hari teh ini. Setiap hari. Kalau di rumah sakit Pak. Iya, tiap pasien datang ya Anda harus Meriksa. Periksa itu Pempis begitu ya. Nah, sekarang kita palpasi kepala ya. Nah, palpasi kepala ini kita raba area kulit kepala ya. Jadi warnanya lebih cerah, ada lesi atau tidak, ada masa, Ya. kemudian distribusi rambut begitu ya. ya Ada tidaknya kebotakan atau alopecia begitu ya. botak. Terus ada tidaknya investasi begitu ya atau hewan rambut bisa kutu. Kutuan Pak. Nah, kemudian kalau dia berjambang dilihat ada tidaknya lesi kotoran pada area jambangnya ya. Nah, setelah itu Anda buka sarung tangan, kemudian cuci tangan 6 langkah ya. Nah, berikutnya palpasi arteri temporal begitu ya. Nah, cara palpasi arteri temporal di sini. Nah, normal itu plus 2 yang begitu ya. berdenyut, ada yang berdenyut, Nyut nyut gitu. Yang namanya arteri kan pasti berdenyut ya, arteri temporal. Cek di mana ada denyutannya di situ. Nggak ada, nggak ada. Di sini ada. Di sini ada, Bu. Ya, itu temporal di situ. Oh ada Bu. Ini cek juga nggak kalau ada. Barusan kan gitu. Nggak ada kayaknya. Nah, terus setelah palpasi arteri temporal Anda lakukan minta pasien untuk ini mas sekarang kita melakukan palpasi nervus ke 5 begitu ya, trigeminus. Jadi caranya itu diraba nah ini kerasa kalau otot poster ya di pipi begitu. Tuh, rahangnya diturunin ke bawah ke atas ya, jadi tidak ada klik begitu ya di tulang rahangnya. Nah, kemudian kita lakukan palpasi sinus frontalis ya. Nah, ada sakit nggak? Enggak, Pak. Oke. Nah, itu untuk pemeriksaan kepala begitu ya. Ada inspeksi, ada palpasi begitu ya. Nah, berikutnya untuk wajah begitu ya. Jadi kalau wajah sebenarnya tadi sudah bagian di dalam kepala, cuma di dalam modul ada begitu ya. Jadi untuk di wajah ini dilihat ada tidaknya tadi paralisis kan sama kan, paralisis spasialis begitu ya, ada tidaknya pembengkakan, kemudian sama bentuk wajah begitu ya. Nah, itu pemeriksaan kepala wajah. Nah, habis itu ke mata ya. Nah, untuk mata pertama dilihat dari bagian yang luar dulu ya. Yaitu yang pertama itu kelopak mata begitu ya. Nah, apakah tertarik ke bawah atau ke dalam ya. Nah, itu kelainannya itu adalah ada ektropion sama entropion ya. Nah, kemudian juga dilihat bola matanya ya. Nah, kalau bola matanya lebih masuk ke dalam, cekung begitu ya. Nah, itu biasanya kondisi dehidrasi. Tapi kalau bola matanya menonjol ya atau eksoptalmus, nah biasa pada kondisi hipertiroid ya. Nah, dilihat juga siapa? Reza Arab. Reza Arab kan keluar gitu matanya. Tapi belum tentu
bawa Pakai softline ibu dia. Anda suka mau keluar matanya kalau marah? Enggak. Ya, berikutnya ini ya kan pasien itu pakai kacamata begitu ya. Jadi kita akan periksa bagian konjungtivanya. Buka dulu kacamatanya, Zaki. Jadi kita lihat ini si konjungtivanya ya. Konjungtivanya itu pink ya, warnanya pink, merah muda. Terus ada di sekitarnya itu banyak pembuluh-pembuluh darah kecil begitu ya. Nah biasa kalau yang hipertensi suka ada darah ya kalau lagi tinggi tensinya atau lagi kecapean begitu ya. Nah kemudian setelah konjungtiva sklera ya. Nah skleranya itu warnanya putih ya. Terus setelah sklera itu ada kornea itu yang bening begitu ya. Jadi yang paling luar, yang paling bening ya. Nah kemudian juga kalau ada kelainan misalkan di kornea itu kan ada plak keputihan. Itu biasanya namanya apa? Katarak. Nah, biton spot ya. Anda tinggal baca itu di situ di dalam modul begitu. Kecuali Anda sudah hafal modulnya begitu. Saya juga kan ini menghafal dulu ininya apa modulnya. Tapi kalau Anda belum, coba Anda dilihat itunya modulnya. Ya. Nah, kemudian setelah kornea pupil ya. Nah, kita menggunakan pen light ya. Light. Buka matanya Zaki. Nah, jadi ketika disoroti oleh cahaya itu pupilnya mengecil ya. Dari samping begitu ya. Nah, jadi dari samping dilihat pupilnya mengecil begitu ya. Itu nggak diperiksa dulu ini kan tadi ya. Nah, setelah di pupil ini juga Anda cek kemampuan akomodasi begitu ya. Bisa dilihat itu jam dinding di sana? Bisa. Sok, lihat jam dinding. Kasihan nih. Boleh terus lihat ke sana. Nah, sekarang pindah ke sini lihat. Itu kemampuan akomodasi, jadi lihat jauh, kemudian suruh lihat dekat. Di depan matanya, jaraknya 10 cm begitu ya. Nah, setelah itu kan kalau tadi ukuran pupil 3-5 mm begitu ya, equal round reactive light sama accommodation. Nah, itu adalah pemeriksaan untuk pupil ya. Nah, berikutnya pemeriksaan tekanan intraokuler ya. Tapi pemeriksaan tekanan intraokuler ini tidak ada alatnya, kan menggunakan alat tonometri begitu. Nah, alatnya biasanya yang rutin dilaksanakan itu kalau di rumah sakit Cicendo, rumah sakit mata ya. Nah, biasanya kalau normalnya itu di 10 sampai 20 mm Hg begitu ya. Ya, semakin tinggi berarti dia menunjukkan adanya peningkatan tekanan intraokuler ya. Kalau di atas 30 itu adalah glaukoma. Nah, setelah itu pemeriksaan ketajaman penglihatan ya, menggunakan Snellen chart ya. Jadi kalau pasiennya pakai kacamata, ya pakai kacamatanya. Bentar, jaraknya dulu ya. Jaraknya ini kan
6 meter begitu atau 20 feet begitu. Jadi kalau satu keramik itu kan 50 semeter, 2 meter, putar 3 meter. Jadi bentuk kita periksa mata yang kanan dulu, tutup mata yang kiri. Nah, dia sebutin Dia mau pakai sama. kemudian kita periksa si pergerakan bola mata ya. Nah, pergerakan bola mata ini Zaki bisa ikuti pergerakan rupa ini ya. Ke atas, ke bawah, ke tengah, ke atas, ke bawah, ke tengah ya. Jadi si cardinal position ya. Jadi membentuk huruf H ya. Jadi ke atas, ke bawah, ke tengah, Ke atas, ke bawah. balik lagi ke tengah, bentuk huruf A. Itu si cardinal position ya. Nah, itu untuk mengetes dari nervus ketiga, keempat, ke 6 ya. Nervus oculomotorius, cochlearis sama abdusen ya. Nah, berikutnya setelah pemeriksaan pemeriksaan pergerakan bola mata, kemudian pemeriksaan lapang pandang gitu ya. Ini dulu deh yang tes cover test dulu begitu ya. Jadi boleh ditutup matanya sebelah pakai tangan. Nah, jadi ketika disorot, buka mata yang sebelah kiri. Nah, jadi tidak kaget itu normal. Kalau kaget itu biasanya adanya strabismus. Nah, berikutnya lapang pandang ya. Nah, kalau lapang pandang jadi antara pasien dengan pemeriksa itu harus ditutup mata yang sama. Jadi kamu tutup mata yang sebelah kanan ke tangan. Nah, saya juga pakai tangan kanan tutup mata yang kanan. Jadi nanti saya akan menggerakkan pen dari atas begitu ya. Bilang nanti kalau sudah terlihat sama jadi. Ya. Di tes lapang pandang begitu ya. Nah, itu pemeriksaan mata. Berikutnya pemeriksaan telinga. Hidung. Tapi mau hidung dulu boleh. Di hidung kita inspeksi ya. Inspeksi menggunakan nyalain. Ini Pak aku ada punya. Inspeksi kalau hidung itu lihat kalau septumnya itu di tengah begitu ya. Jadi lalu Anda gunakan ini namanya spekulum hidung ya. Nah, ini untuk membuka atau membantu lebih melihat bagian dalam dari hidung. Ini dimasukin ke sini ya. Nah, dimasukin baru nanti dibuka di dalam begitu ya. Nah, dilihat. Nah, dilihat mukosa hidungnya begitu ya. Ada tidaknya penumpukan lendir atau dia ada kesulitan bernapas atau tidak. Coba ditutup satu hidung. Nah, tarik nafas. Wah. Satu lagi gantian. Nah, itu ya. Nah, kemudian Anda inspeksi penciuman ya, nervus ke 1 olfaktorius. Jadi kamu bisa nutup mata, Jaki. Nah, kamu ini bisa
Apa ini bau apa? Ya. Jadi kalau ada yang apa alergi kayu putih, Anda nanti jangan dipaksa begitu ya. Oke. Ya, kalau sering karena saking seringnya Anda nih kalau nanti praktek di rumah sakit, dengerin nanti kalau Anda praktek di rumah sakit begitu ya, di rumah sakit Cibabat kan yang praktek di situ banyak, ada mahasiswa dari Stikes, dari Akper, dari API, dari Koas. Tiap mahasiswa itu meriksa pasien begitu. Jadi ketika mahasiswa Ujani ini mau meriksa ngasih tes ini, dia langsung nolak duluan. Saya nggak mau pakai kayu putih katanya, karena alergi begitu. Nah jadi kalau alergi ya gunakan ya vanila begitu yang aman begitu. Tapi yang orang familiar dengan wanginya yaitu vanila begitu ya. Jadi pakai vanila kalau di luar negeri mah ya. Nah itu untuk di inspeksi hidung ya. Nah kemudian palpasi hidung kita palpasi dari sinus maxillaris. Jadi di sini nih sinus maxillaris. Ada sakit nggak? Kalau sakit. Ada sakit nggak? Nah ini sinus maxillaris palpasinya. Nah berikutnya pakai sarung tangan. Kita cuci tangan 6 langkah ya. Nah kemudian kita pakai sarung tangan lagi yang kedua. Nah kita periksa mulut itu dari luar dulu. Harus sistematis, kalau pempisnya tidak ujung-ujung ke dalam begitu dari luar. Yang dilihat kan dari luar itu adalah bibir. Bibir biasanya kalau warnanya merah muda gitu, ya. Nah dilihat ada tidaknya kebiruan atau cyanosis begitu ya. Nah kemudian dijulurkan lidahnya dulu, herpes ke 12 hypoglossal ya. Julurkan lidahnya, gerakan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Julurkan keluar, gerakan ke kiri, ke atas, ke bawah. Nah itu. Kalau orang stroke itu nggak bisa ke salah satu sisi, dia ada paresisnya, begitu ada paralisisnya. Makanya ini harus diperiksa. Makanya kalau orang stroke itu kan dia selain bibirnya menyong, terus si lidahnya juga dia deviasi begitu ya ke salah satu sisi, lemah ke salah satu sisi. Makanya ngomongnya juga belok kalau orang yang stroke ya. Nah terus diperiksa, dilihat giginya. Nah, dirapatkan giginya, lihat isinya, dilihat bagian dalam lidah, gusinya, langit-langitnya, bilang Nah, itu lihat kan kalau yang menggantung di tengah itu apa? Upula ya, yang tengah. Kalau yang seperti huruf M-nya itu yang di sampingnya itu adalah yang suka inflamasi, itu adalah tonsil. Nah, terus ada juga bukan bilang Nah ini untuk gang refleks ya, untuk mengetes herpes ke 9-10 glossopharyngeus sama pagus. Caranya itu dengan kita tekan lidah bagian belakang, nah pasien itu akan refleks muntah begitu. Bilang
belakang ya, makanya ini harus dibungkus ya dengan kasak si tong spatelnya ini ya. Udah hari keberapa? Nah, setelah pemeriksaan mulut beres, Anda buka sarung tangan, lalu cuci tangan 6 langkah ya. Dan sambil ingat apa yang ada dalam modul, bukan memperhatikan saking ya. Berikutnya adalah pemeriksaan telinga, begitu ya. Nah, di telinga kita lakukan inspeksi, lihat daun telinganya, begitu ya. Terutama ada tidaknya keabnormalan ya. Biasanya ada nodul putih kayak topai namanya itu ya. Itu biasanya pada yang asam urat begitu ya. Nah, terus diinspeksi juga menggunakan ini otoskop. Tapi kadang sama cari. Lemah ini juga sama. Itu ada bapak, ada yang punya? Light. Apa otoskop khusus, tapi kalau ini mah pakai ini ya, extended begitu ya. Jadi caranya punten ya. Banyak gak sih Pak? Enggak, daun jati mah bersih. Kelihatan ya kalau ini ya, kalau benang telinga itu warna abu begitu, abu kejinggaan. Jadi shiny gitu ya, shiny itu mengkilat begitu ya. Nah, terus tes pendengaran begitu ya. Pendengaran itu tes Ringel, ada Weber begitu ya. Caranya menggunakan ini garpu utara begitu ya. Jadi caranya itu kita pukulkan ke permukaan tangan sini ya. Ini ya. Ini ya. Kedengeran kan? Enggak, Bapak biasa. Kebasi lagi dong. Bilang kalau udah nggak kedengeran. Pindahin ke depan, kedengeran nggak? Kebasi Pak, kebasi biasa. Nggak boleh. Terasa? Bilang kalau udah nggak kedengeran lagi. Pindahin ke depan, kedengeran? Nah, jadi kalau itu mengetes gini, nggak boleh dah kalau bersin mah kalau saya. Ini kedengarannya nanti keras banget. Pelan ya. Juga. Sok, kedengaran nggak nih? Jadi Anda tes dulu antara tulang sampai ke mastoid.
prinsip ya, kalau sudah nggak kedengar, pindah ke depan. Ya normalnya itu ketika dipindah ke depan itu dia masih bisa mendengar karena perbandingannya itu 2:1, 2 antara udara, 1 antara tulang. Nah yang kedua Weber begitu ya. Untuk Weber Anda putarkan kemudian tempelkan di sini ya. Ini kerasa nggak kiri kanan di telinga? Kerasa. Ininya udah kehilangan juga ya, jadi kurang ini ya. Kurang berfungsi. Jadi kalau Weber itu ketika ditempel itu harus sama kiri dengan kanan. Jadi kalau kelainannya biasanya ada lateralisasi, jadi lebih keras di salah satu telinga. Nah, itu biasanya ada yang menghalangi lubang telinganya biasanya. Nah lalu kita palpasi begitu ya. Jadi kalau misalkan tadi ada benjolan di telinganya begitu ya. Nah terus kita tes bisik begitu ya. Tes bisik itu jadi kita membisikkan 2 kata, minta pasien untuk mengulang ya. Suara apa? Jadi kalau tes bisik itu minta pasien untuk mengulang apa yang dibisikkan begitu. Terus satu-satu telinganya, makanya ditutup tadi ketika periksa. Terus halangi mulut Anda karena ya bisa membaca gerakan bibir begitu. Dari apalagi tes jam tangan, emang ada yang detikan jam tangan kedengeran? Ada. Semua jam pakai sekarang. Hah? Ini repot gimana gesekan kertas? Ini repot. Oke, habis apa? Habis telinga, terus ke leher ya. Nah, di leher kita inspeksi ya. Bentar. Nah, inspeksi setelahnya itu harus ada di tengah, di midline begitu ya. Nah, terus cek juga ada tidaknya goiter atau godok begitu ya. Ada tidaknya pembesaran kelenjar getah bening begitu ya. Nah, terus sudah. Nah sekarang kita tes nervus ke 11 aksesorius ya. 12 11 ya. 11. Nah kamu noleh ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Nah terus angkat pundaknya ya, angkat pundaknya, dorong. Nah itu mengetes nervus ke 11 atau 12? 11. Namanya aksesorius. Nah inspeksi. Nah kamu juga nanti tengadah ke atas. Nah tengadah ke atas, nengok ke samping. Nah dilihat di sini ada tidak terlihat distensi pena juguler ya. Nah kalau distensi pena juguler ini dia denyutannya bisa kelihatan di leher. Dah cukup. Nah berikutnya palpasi.
Nah untuk palpasi, nah kita raba ini ya, raba rahya dari tengah ada tidaknya, goiter atau gondok begitu ya, atau gondongan begitu ya. Lalu kita raba juga kelenjar getah bening ya. Nah KGB itu di sini di depan telinga. Nah, ini namanya preaurikuler. Nah kemudian di belakang telinga ini adalah postaurikuler. Nah lalu di sini di belakang occipitalis. Nah di sini adalah submandibular. Nah di sini submental. Nah kemudian di sini tuh ada anterior cervical. Nah ini posterior cervical ya. Nah terus di sini supraclavicular. Nah terus kita raba arteri karotis ya. Nah arteri karotis itu kita raba satu-satu, jangan dua-dua kayak tadi arteri temporal, karena bisa nanti membendung ke otak begitu. Jadi hasilnya normal. Kalau normal tadi berapa nilainya? 2 ya. Nah terus bisa nelan. Nah nelan. Nah nelan begitu ya kalau sudah mah. Nah dia mampu menelan. Udah itu selesai.